Apa yang ada di pikiran Anda jika melihat seseorang membeli 200 pak pembalut setiap pagi? Terlebih lagi jika orang tersebut adalah orang asing. Tokoh utama dalam cerita hari ini adalah seorang wanita asal Swedia yang datang ke Indonesia dengan impian untuk meniti karir. Karena dia membeli ratusan pembalut hampir setiap hari di supermarket lokal, penduduk sekitar mulai curiga dan melaporkannya ke polisi. Konon petugas polisi yang datang justru menyaksikan pemandangan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Di tengah telunjuk orang-orang yang menuduhnya, mengapa dia terus melangkah pergi dengan tangan penuh pembalut? Mari kita simak bersama kisah nyata yang mengharukan ini. Halo, nama saya Linda. Saya lahir di sebuah kota kecil bernama Alvesta di Swedia. Itu adalah tempat di mana seluruh dunia berubah menjadi putih bersih setiap kali musim dingin tiba. Ingatan masa kecil saya sebagian besar adalah kenangan yang hangat. Ayah saya adalah seorang tukang kayu dan ibu saya mengelola sebuah toko bunga. Rumah kami tidak besar, namun dipenuhi dengan furnitur kayu buatan tangan ayah. Aroma bunga segar yang dipetik ibu dari kebun dan diletakkan di dalam vas selalu memenuhi setiap sudut rumah. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Pada musim dingin saat saya berusia 7 tahun, orang tua saya meninggal dalam kecelakaan mobil di suatu malam yang bersalju lebat. Sejak hari itu, dunia saya hanya menyisakan angin dingin dan keheningan. Setelah itu, nenek merawat saya. Nenek adalah sosok yang hangat, namun karena kondisi ekonomi kami tidak berlimpah, kami harus hidup sangat hemat, bahkan untuk kebutuhan dasar. Linda, ini tas sekolah barumu, kata nenek sambil memberikan sebuah tas yang agak tua hasil membeli di toko barang bekas. Saya tidak membenci tas itu. Tas dengan jahitan berwarna ungu itu menjadi teman kecil saya. Setiap kali anak-anak lain di sekolah memamerkan tas baru mereka, saya hanya duduk diam di bangku saya. Saya merasa iri, namun saya tidak ingin membebani nenek lebih dari ini. Musim dingin terasa sangat berat. Untuk menghemat biaya pemanas, nenek tidak menyalakan pemanas di dalam rumah. Bukan tidak mau, tapi kami memang tidak mampu. Setiap malam saya memakai kaos kaki tebal dan menyelimuti diri dengan 2 lapis selimut untuk tidur. Terkadang nenek berbaring di samping saya dan mengelus punggung saya dengan tangannya yang hangat. Hanya pada saat itulah rasa dingin seolah sirna. Linda, kamu adalah anak yang kuat seperti orang tuamu. Suatu hari nanti, kamu akan melampaui semua kesulitan ini dan menjadi orang yang bersinar. Kata-kata nenek menjadi cahaya harapan kecil bagi saya. Saya mempercayai kata-kata itu dan bertahan hari demi hari. Saat masuk SMP, saya tetap menjadi anak yang pendiam. Teman saya tidak banyak, namun saya sangat suka membaca buku dan menggambar. Buku sketsa saya selalu penuh dengan pemandangan dan ekspresi orang-orang. Guru seni rupa saya melihat gambar saya dan berkata, "Linda, kamu sangat pandai menangkap emosi orang." Kata-kata itu menjadi penghiburan besar bagi saya. Namun, pada musim dingin tahun itu, momen paling memalukan dalam hidup saya terjadi. Saat itu adalah hari bersalju di tahun pertama SMP. Setelah sekolah selesai dan saat sedang menuju halte bus, tiba-tiba ada perasaan aneh di perut bagian bawah saya. Saya ingin ke toilet, namun karena waktu bus sekolah terakhir sudah dekat, saya bergegas menuju halte. Sesampainya di halte, saya duduk di bangku, dan saat itulah saya menyadarinya, noda merah yang jelas melebar di rok saya. Saya tidak pernah menyangka menstruasi pertama saya akan datang dengan cara seperti ini. Nenek memang pernah bercerita tentang hal ini, namun saat mengalaminya secara langsung, saya merasa sangat panik. Melihat ke sekeliling, ada beberapa siswa dari sekolah yang sama. Seorang siswi melihat ke arah rok saya dan berbisik kepada temannya. Tak lama kemudian, terdengar suara bisik-bisik yang diiringi tawa kecil. "Lihat itu, lihat rok anak itu." Suara tawa mereka menusuk telinga saya. Wajah saya terasa panas dan air mata mulai menetes. Saya mencoba menutupi noda itu dengan tas, namun sudah terlambat. Di halte bus yang bersalju itu, saya hanya bisa meringkuk di bangku dan menangis. Saya ingin menelepon nenek, namun sialnya baterai ponsel saya habis hari itu. Saya merasa sangat malu dan tidak berdaya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Sebuah suara hangat membuat saya mendongak. Seorang wanita muda Asia berdiri di depan saya. Dia berbicara dengan bahasa Inggris yang agak terbata-bata. Saya tidak bisa berkata apa-apa, hanya terus meneteskan air mata. Tanpa berkata-kata, dia melepas jaket daun miliknya dan menyampirkannya ke bahu saya. Rasanya sangat hangat. Kemudian dia mengeluarkan kantong kecil dari tasnya, memberikan pembalut dan tisu basah kepada saya. "Toilet, di sana," tunjuknya ke sebuah kafe terdekat. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih saya saat itu. Saya hanya mengangguk dan menerima tisu serta pembalut tersebut. Setelah merapikan diri di toilet kafe, saya kembali ke halte. "Dia masih di sana. Sudah lebih baik?" tanyanya lagi. "Ya, terima kasih banyak," jawab saya dengan suara lirih. "Menstruasi pertama?" tanyanya, dan saya mengangguk malu. "Jangan khawatir, itu hal yang alami. Saya juga takut saat pertama kali. Dan ini," katanya sambil memberikan celana yang sepertinya baru saja dia beli di dekat sana.
Dia memberitahu saya bahwa dia berasal dari Jepang dan sedang mengikuti kursus bahasa di Swedia, namanya Miki. Dia menunggu bersama saya sampai bus datang. Cuaca dingin dan salju terus turun, namun kehadiran dirinya membuat saya merasa hangat. Mulai sekarang, selalu simpan pembalut cadangan di tasmu. Dan jika hal seperti ini terjadi lagi, jangan merasa malu karena ini dialami oleh semua wanita. Saran darinya sederhana, namun memberikan ketenangan yang luar biasa. Saat bus tiba, saya mencoba mengembalikan jaketnya, namun dia menggelengkan kepala. Bawa saja, kamu bisa mengembalikannya setelah sampai di rumah. Lalu dia menuliskan alamatnya di secarik kertas kecil. Setelah saya menceritakan kejadian itu kepada nenek, nenek langsung mengerti. Keesokan harinya, kami mengunjungi alamat tersebut. Miki menyambut kami dengan senyum cerah. Nenek memberinya hadiah syal rajutan tangan, dan saya memberikan sebuah gambar kecil yang saya lukis hari itu. Di dalam gambar tersebut, ada halte bus bersalju dan 2 orang manusia. Miki segera kembali ke Jepang tidak lama setelah itu, namun pertemuan singkat itu meninggalkan bekas kehangatan yang mendalam di hati saya. Sejak hari itu, saya mulai berpikir, mungkinkah suatu hari nanti saya bisa mendampingi seseorang yang merasa malu dengan cara yang hangat seperti ini? Dan entah mengapa, nama Asia mulai membekas di hati saya. Setelah masuk SMA, saya belajar bahasa secara otodidak dan menghabiskan 3 tahun hanya dengan fokus melukis hingga lulus. Saya memutuskan untuk mengambil jurusan desain. Nenek mendukung keputusan saya. Gambarmu selalu memiliki kehangatan. Bagikanlah itu kepada dunia. Sambil belajar desain grafis di universitas, saya perlahan mulai memiliki rasa percaya diri. Dan tiba-tiba, ingatan tentang hari musim dingin yang jauh itu kembali muncul. Sambil kuliah, saya bekerja paruh waktu dan menabung mati-matian. Tentu saja, tujuannya untuk pergi ke Asia. Saat menjadi mahasiswa tingkat 3, saya mulai mempersiapkan diri secara serius untuk pergi ke Indonesia. Saat mempelajari tren desain di sana, ketertarikan saya terhadap negara tersebut semakin dalam. Setelah mengetahui tentang program visa tertentu, saya membulatkan tekad untuk pergi ke Indonesia setelah lulus. Nenek merasa khawatir, namun dia menghargai keputusan saya. Linda, kamu selalu menemukan jalanmu sendiri. Nenek percaya kali ini pun akan begitu. Kepercayaan nenek menjadi kekuatan besar bagi saya. Euforia saat saya akhirnya tiba di Jakarta masih terasa jelas hingga sekarang. Bahasa yang asing, makanan yang tidak biasa, pemandangan kota yang baru, namun entah bagaimana rasanya terasa akrab. Saya mulai bekerja sebagai anak magang di sebuah studio desain kecil di pinggiran Jakarta. Di sana, saya belajar tentang estetika desain lokal sambil perlahan beradaptasi. Jujur saja, awalnya saya merasa kesepian. Hambatan bahasa dan perbedaan budaya terkadang terasa seperti tembok yang tinggi. Saya mengirim pesan kepada nenek setiap hari. Nenek, hari ini saya tersesat di Transjakarta. Tapi ada ibu-ibu baik hati yang membantu saya. Nenek, hari ini saya mencoba soto ayam untuk pertama kalinya. Rasanya pedas tapi enak. Berbagi kejadian kecil sehari-hari membantu saya mengusir rasa sepi. Memasuki bulan ke-6 tinggal di Indonesia, kehidupan saya mulai stabil. Bahasa Indonesia saya mulai membaik dan saya mulai diakui di tempat kerja. Namun, ada satu sudut di hati saya yang masih terasa kosong. Keinginan untuk melakukan sesuatu yang lebih bermakna semakin kuat. Suatu hari, saat sedang membaca berita di ponsel, sebuah artikel menarik perhatian saya. Siswi SMP bolos sekolah karena tidak mampu membeli pembalut. Artikel itu memberitakan kenyataan tentang anak-anak muda yang tidak bisa membeli pembalut karena kesulitan ekonomi dan terpaksa bolos sekolah. Seorang siswi SMP dalam wawancara tersebut bercerita bahwa dia menggunakan lipatan alas sepatu sebagai pengganti pembalut. Begitu melihat wajah anak itu, masa lalu saya tumpang tindih. Hari itu saat saya meringkuk di halte bus yang bersalju, rasa malu dan ketidakberdayaan itu. Dan telapak tangan hangat Miki yang muncul saat itu. Pada momen itulah saya memutuskan, saya akan mengembalikan kehangatan yang telah saya terima kepada anak-anak ini. Keesokan paginya, saya bangun pagi-pagi dan menuju supermarket di dekat rumah. Itu adalah supermarket kecil yang baru saja buka. Awalnya saya membeli 30 pak pembalut. Kasir sempat menunjukkan ekspresi heran sejenak, namun segera memasukkannya ke dalam kantong dengan wajah tidak peduli. Malam itu, saya mencari alamat panti asuhan terdekat di internet. Keesokan harinya, sepulang kerja, saya mengunjungi tempat itu dengan membawa tas berisi pembalut. Halo, saya harap ini bisa dibagikan kepada anak-anak, kata saya dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata. Petugas panti asuhan tampak terkejut, namun menerimanya dengan penuh rasa syukur. Itulah awalnya. Dengan cara ini, hidup saya tidak lagi terasa kosong. Langkah kaki saya menuju supermarket setiap pagi terasa ringan. Saya pikir, inilah cara saya sendiri yang selama ini saya cari. Setelah donasi pertama, saya merasa membutuhkan lebih banyak pembalut. Karena petugas panti asuhan berkata, terima kasih banyak.
Barang-barang seperti ini selalu kurang di sini, maka keesokan harinya, saya kembali lagi ke supermarket yang sama. Kali ini saya membeli 100 pak. Kasir menunjukkan ekspresi yang jauh lebih curiga daripada sebelumnya, namun saya hanya menjawab dengan senyuman. Selama seminggu, setiap hari saya mampir ke supermarket untuk membeli pembalut sambil perlahan menambah tempat tujuan donasi saya. Tidak hanya panti asuhan, saya juga mengunjungi panti jompo dan pusat kesejahteraan masyarakat. Saya tidak bertemu langsung dengan anak-anak di sana. Saya hanya mengantarkan barang lalu pulang. Namun, itu saja sudah membuat hati saya hangat. Setelah 2 minggu berlalu, saya menambah jumlah pembelian dan mulai membeli 200 pak sekaligus. Uang tabungan saya berkurang dengan cepat, namun sebagai gantinya, hati saya menjadi kaya. Namun, ekspresi para karyawan supermarket mulai berubah. Itu bukan lagi sekadar rasa heran, bisik-bisik mulai terdengar. Awalnya pelan, lalu lama-lama semakin keras. Pelanggan asing itu datang lagi, kata seorang karyawan. Pasti hari ini dia borong pembalut lagi, jawab karyawan lainnya. Berkat kursus bahasa Indonesia yang saya ikuti, saya bisa memahami hampir seluruh percakapan mereka. Namun saya berpura-pura tidak tahu. Yang penting adalah mengapa saya melakukan pekerjaan ini, dan kata-kata mereka tidaklah penting. Setelah sebulan berlalu, rumor mulai menyebar di lingkungan sekitar. Saya melihat ibu penjual nasi uduk di seberang supermarket menunjuk-nunjuk ke arah saya. Kakek penjual buah selalu menatap saya dengan pandangan curiga setiap kali saya lewat. Saat itu saya tidak tahu bahwa rumor aneh tentang saya sudah beredar di lingkungan tersebut. Suatu hari, saat sedang membayar di kasir, seorang kasir wanita muda berkata kepada temannya, dia datang lagi. Buat apa sih beli pembalut sebanyak itu tiap hari? Pertanyaan itu dijawab oleh karyawan pria paruh baya di sampingnya, jangan-jangan dijual lagi secara ilegal. Dan karyawan lain menambahkan, atau mungkin dia itu wanita penghibur. Kelihatannya seperti wanita nakal. Wanita nakal, itu adalah kata-kata yang menyakitkan. Saya merasa sesak di dada. Namun, tanpa mengubah ekspresi sedikit pun, saya terus memasukkan pembalut ke dalam kantong. Mereka tidak menyangka saya mengerti bahasa Indonesia. Lihat deh gayanya, rambutnya pirang begitu, ketawa-ketawa, kelihatan murahan banget. Kata-kata yang terdengar dari balik kasir terus berlanjut. Saya ingin menutup telinga, namun saya hanya tersenyum dan berkata terima kasih lalu keluar dari supermarket. Malam itu, untuk pertama kalinya saya ragu dengan apa yang saya lakukan. Apakah boleh saya terus begini? Padahal semua orang menganggap saya orang aneh. Namun segera saya teguhkan kembali hati saya. Yang penting adalah anak-anak itu. Menyampaikan kehangatan yang telah saya terima. Hanya itu yang penting. Keesokan harinya, para karyawan supermarket semakin terang-terangan mengejek saya. Wah, hari ini belinya agak sedikit ya, kata seorang karyawan agar terdengar oleh teman di sebelahnya. Ini sih sudah kayak pedagang grosir, tambah karyawan lain sambil tertawa. Saya tetap hanya tersenyum. Namun di dalam hati, saya terluka sedikit demi sedikit. Setelah 1,5 bulan berlalu, gudang di apartemen studio saya sudah penuh dengan kotak pembalut untuk donasi berikutnya. Saya terus melakukan donasi dengan mengunjungi fasilitas yang berbeda setiap minggu. Petugas di sana selalu menyambut saya dengan kata terima kasih banyak. Hanya pada momen itulah semua rumor dan bisik-bisik terlupakan. Namun, pandangan dari lingkungan sekitar semakin dingin. Suatu hari, saat saya mencoba membeli susu di toko lain, bapak pemilik toko melihat saya dan berkata kepada pelanggan lain, wanita asing itu, sepertinya dia melakukan sesuatu yang mencurigakan dengan pembalut. Pelanggan itu pun melirik saya dan mengangguk. Ada hari-hari yang terasa tak tertahankan. Pernah sekali saat saya turun dari bus, saya melihat karyawan supermarket berdiri bersama teman-temannya. Begitu melihat saya, dia berbisik kepada temannya, itu dia, orang asing aneh yang aku ceritakan. Lalu mereka berdua tertawa kecil sambil menatap saya. Hari itu saya menangis setelah sampai di rumah. Namun meskipun begitu, saya tidak berniat menyerah. Sambil makan malam sendirian di apartemen studio saya merasa rindu pada nenek. Saya membayangkan apa yang akan nenek katakan dalam situasi ini. Pasti nenek akan berkata, Linda, lakukanlah apa yang menurutmu benar, jangan pedulikan kata-kata orang lain. Pikiran itu memberi saya kekuatan kembali. Akhirnya, keadaan memuncak hingga manajer supermarket turun tangan sendiri. Saat saya sedang membayar pembalut seperti biasa, dia mendekati kasir. Mbak, boleh minta waktunya sebentar untuk bicara. Ekspresinya kaku. Saya mengangguk. Saya dipandu ke ruang manajer dan duduk di kursi. Begitu manajer duduk di depan saya, dia langsung bertanya, mengapa Mbak membeli pembalut sebanyak ini setiap hari? Suaranya penuh dengan kecurigaan. Saya memutuskan untuk menceritakan kebenaran. Saya mendonasikannya kepada anak-anak yang membutuhkan. Bahasa Indonesia saya terbata-bata, namun saya berusaha menjelaskannya seakurat mungkin. Namun, ekspresi manajer tidak berubah. Apakah ada buktinya? Apakah benar Anda mendonasikannya?
Pertanyaannya seolah-olah memperlakukan saya seperti seorang kriminal. Saya mengeluarkan ponsel dan mencoba menunjukkan foto-foto fasilitas tempat saya berdonasi serta kwitansi-kwitansinya. Namun manajer menggelengkan kepala. Mohon maaf, pembelian dalam jumlah besar seperti ini menjadi beban bagi supermarket kami. Selain itu, pelanggan lain juga merasa tidak nyaman. Dada saya terasa sesak. Saya pikir saya melakukan hal yang benar, tapi tidak menyangka akan dicurigai seperti ini. Sejak hari itu, saya harus berkeliling mencari supermarket lain. Karena jika membeli terlalu banyak di satu supermarket akan dicurigai, saya berkeliling ke beberapa supermarket dan membeli sedikit demi sedikit. Namun, rumor sudah menyebar ke seluruh lingkungan. Kemanapun saya pergi, bisik-bisik selalu mengikuti. Lihat, itu orang asing aneh itu. Pasti dia melakukan sesuatu yang ilegal. Kalau tidak, buat apa beli sebanyak itu? Sebaiknya lapor polisi saja. Dan sesuai dengan kata-kata itu, akhirnya seseorang melaporkannya ke polisi. Itu adalah manajer supermarket tadi. Ada perempuan asing yang hampir setiap hari membeli ratusan pak pembalut. Benar-benar mencurigakan. Suatu Jumat malam, sepulang kerja, seorang petugas polisi berdiri di depan pintu rumah saya. Dia adalah seorang polisi muda dengan penampilan yang rapi. Ekspresinya tampak serius. "Mbak Linda, benar?" tanyanya. "Iya, benar," jawab saya dengan suara tegang. "Saya petugas Aditya dari kepolisian sektor di sini. Bisa kita bicara sebentar?" Nada bicaranya formal dan kaku. Saya mempersilakannya masuk ke dalam rumah, namun dia meminta untuk bicara di luar. Jadi kami duduk di bangku di depan bangunan apartemen. Tak lama kemudian, polisi itu mengeluarkan dokumen dan berkata langsung pada intinya, "Mbak Linda, belakangan ini Anda membeli pembalut dalam jumlah besar di beberapa supermarket. Apakah untuk tujuan didistribusikan kembali?" Tatapannya penuh kecurigaan. "Bukan, itu untuk donasi." Saya mengulangi penjelasan yang sama. "Boleh saya memeriksa tempat penyimpanan kwitansinya?" pintanya. Saya mengangguk dan membawanya masuk ke apartemen studio saya. Begitu pintu dibuka, pemandangan apartemen studio saya yang telah berubah menjadi seperti gudang kecil terlihat. Salah satu sisi dinding dipenuhi dengan tumpukan kotak pembalut, dan di sisi lain terpampang kalender dengan jadwal serta tempat donasi yang tertulis di sana. Seketika, ekspresi polisi itu berubah secara halus. "Apakah semua ini untuk didonasikan?" Suaranya terdengar sedikit kehilangan kecurigaan. "Iya, silakan lihat ini." Saya membawanya ke arah meja. Di atas meja terdapat surat-surat tulisan tangan yang akan ditempelkan pada kotak. Kata-kata singkat seperti "kamu tidak sendirian, jangan malu, mari berjuang bersama." Kemudian saya mengeluarkan catatan dari laci. Di sana tertulis rincian donasi yang disusun berdasarkan tanggal, alamat fasilitas, hingga tanda tangan petugas penerima secara lengkap. Petugas Aditya diam-diam menerima buku catatan itu dari tangan saya. Dia membalik beberapa halaman dan membacanya dengan saksama. Ekspresinya berangsur-angsur berubah. Tatapannya yang kaku perlahan-lahan melembut. Setelah beberapa menit keheningan, dia akhirnya menghela napas. "Saya minta maaf, saya bisa merasakan betapa berat emosi yang terkandung dalam satu kalimat itu." "Tidak apa-apa, semua orang memang berpikir begitu," jawab saya sambil tersenyum tipis. Saya tidak tahu harus berkata apa," katanya sambil menundukkan kepala. Pada momen itu saya melihat ketulusan di matanya. Rasa malu, penyesalan, dan rasa hormat. "Sejujurnya, awalnya saya tidak menyangka akan disalahpahami seperti ini," kata saya jujur. "Saya hanya ingin memberikan bantuan kecil kepada anak-anak yang membutuhkan." Petugas Aditya berdiri dan mengembalikan buku catatan saya. Benar-benar luar biasa. Sebagai orang asing, terus melakukan hal seperti ini meskipun menerima kesalahpahaman seperti itu. Suaranya bergetar dengan kekaguman yang tulus. "Saya hanya ingin membalas bantuan yang pernah saya terima," kata saya sambil menatap keluar jendela. Dan tiba-tiba, ingatan tentang hal tebus bersalju yang jauh itu kembali muncul. Petugas Aditya memberikan kartu namanya dan berkata, "Kedepannya jika terjadi masalah, silakan hubungi saya." Dan sekali lagi, saya benar-benar minta maaf karena telah membuat kesalahpahaman seperti ini. Setelah dia pergi, saya berdiri di dekat jendela untuk waktu yang lama. Luar ruangan mulai menggelap, namun hati saya justru terasa semakin terang. Akhirnya ada seseorang yang memahami ketulusan saya. Belakangan saya mengetahui bahwa polisi tersebut mengunjungi manajer supermarket malam itu dan menceritakan seluruh fakta ini. Manajer supermarket kabarnya hanya duduk dengan wajah kaku tanpa bisa berkata apa-apa. Fakta bahwa semuanya adalah kesalahpahaman pasti telah membuatnya malu. Keesokan paginya, saya menuju supermarket seperti biasa. Sebenarnya saya sempat ragu apakah harus mencari supermarket lain, namun saya sudah terbiasa dengan kota ini dan tidak ingin menerima pandangan curiga di tempat baru lagi. Begitu membuka pintu supermarket, saya menyadari suasananya telah berubah. Pandangan para karyawan berbeda dari kemarin. Dan di belakang kasir, manajer supermarket sedang menatap saya. Saya menuju sudut pembalut seperti biasa.
Saya memasukkan 200 pak ke dalam keranjang dan pergi ke kasir. Manajer diam-diam keluar dari belakang kasir dan memanggil saya. Mbak Linda, suaranya rendah dan bergetar. Saya mendongak dan menatapnya. Di matanya tersirat emosi yang sangat berbeda dari kemarin. Saya minta maaf. Benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu apa-apa tapi hanya percaya kata-kata orang dan melihat Mbak dengan pandangan seperti itu. Akhir kalimatnya bergetar. Saya tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Saya hanya menjawab singkat, tidak apa-apa. Dia mengeluarkan kotak berisi penuh pembalut dari bawah kasir dan memberikannya kepada saya. Ini saya siapkan dari uang pribadi saya. Biarkan saya membantu sedikit. Pada saat itu, dada saya terasa hangat. Saya terkejut dengan fakta bahwa orang yang sampai kemarin menatap saya dengan curiga bisa berubah seperti ini. Saya mengucapkan terima kasih dan menerima kotak itu. Sejak hari itu, suasana di supermarket berubah total. Seminggu kemudian, saat saya mampir lagi ke supermarket, saya melihat pemandangan yang menakjubkan. Di pintu masuk supermarket, sebuah kotak donasi kecil telah dipasang. Terpasang tulisan untuk mendampingi seseorang yang merasa malu dengan hangat, seperti Mbak Linda. Di dalam kotak donasi itu sudah ada beberapa pak pembalut. Manajer menjelaskan kepada saya sudah menceritakan kisah Mbak Linda kepada para pelanggan. Banyak orang yang tersentuh. Mulai sekarang, saya harap supermarket kami bisa menjadi pusat donasi. Saat mendengar kata-kata itu, air mata saya menetes. Tindakan kecil yang saya lakukan bisa memberikan pengaruh seperti ini kepada orang lain. Dalam hati, saya berterima kasih kepada Miki. Kebaikan kecil yang dia tunjukkan di halte bus telah menciptakan riak yang begitu besar. Perubahan tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, nenek penjual buah memanggil saya saat saya lewat. "Neng, mampir sebentar ke sini." Nenek itu mengeluarkan sebuah kotak dari dalam toko. Katanya, dia mengumpulkan beberapa kotak pembalut yang ada di rumahnya. Cucu saya juga anak SMP. Sekarang saya baru mengerti perasaan itu. Tangan keriput nenek itu menggenggam tangan saya erat-erat. Kehangatan itu meresap sampai ke lubuk hati saya. Sejak hari itu, suasana lingkungan sekitar mulai berubah secara nyata. Orang-orang yang dulu menatap saya dengan curiga, kini menyapa saya dengan ramah. Karyawan toko roti menempelkan surat kecil di kotak donasi di depan supermarket. Awalnya saya juga berpikir Anda orang asing yang aneh. Terima kasih sudah berani. Setiap pagi, seseorang memasukkan barang ke dalam kotak donasi. Suatu hari, beberapa pak pembalut, hari lain, kebutuhan sehari-hari seperti tisu toilet atau tisu basah. Pernah sekali saya melihat seorang anak perempuan seukuran siswi SD datang menggandeng tangan ibunya dan memasukkan pak pembalut kecil yang dibeli dengan uang jajannya sendiri. Haru yang saya rasakan saat itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Apartemen studio saya sekarang menjadi gudang kecil, namun saya tidak perlu menanggungnya sendirian lagi. Manajer supermarket menawarkan untuk meminjamkan truk pengirimannya, dan anak-anak muda di lingkungan sekitar mulai membantu mengangkut barang. Suatu hari Sabtu, saat saya sedang merapikan barang donasi, petugas Aditya berkunjung. Dia berpakaian biasa dan membawa 2 gelas kopi di tangannya. "Pasti sibuk ya, saya bawakan kopi supaya bisa istirahat sebentar." Nada bicaranya tidak lagi kaku seperti dulu. Kami duduk di bangku kecil di depan apartemen studio. Sinar matahari sore terasa hangat. Aditya bertanya dengan hati-hati, "Benar-benar luar biasa Anda memulai kegiatan ini sendirian. Mengapa Anda terpikir untuk melakukan hal seperti ini?" Saya menceritakan kisah saya untuk pertama kalinya kepada seseorang. Kejadian di halte bus di Swedia, kehangatan yang ditunjukkan oleh wanita Jepang, dan bekas yang ditinggalkan di hati saya. Aditya mendengarkan dengan diam. "Jadi karena itulah Anda datang ke Indonesia?" tanyanya. "Iya. Mungkin ingatan itu terus tersimpan jauh di dalam hati saya," jawab saya sambil tersenyum. Setelah percakapan itu, Aditya menjadi sering menghubungi saya. Awalnya mungkin karena rasa bersalah yang besar, namun lama-kelamaan pesannya berisi ketertarikan yang tulus terhadap kegiatan saya. Suatu hari dia memberitahu alamat panti asuhan lain yang membutuhkan bantuan. Di hari lain, dia memperkenalkan organisasi sukarelawan lokal kepada saya. Partisipasi penduduk lingkungan juga semakin bertambah. Salah seorang orang tua murid menceritakan kegiatan saya di pertemuan sekolah, dan hasilnya para orang tua mulai mengumpulkan dana. Seorang ibu bersama putrinya membungkus pembalut satu persatu dan mengirimkannya ke panti. Atas saran manajer supermarket, setiap hari Sabtu diadakan pertemuan sukarelawan secara sukarela di ruang kosong di samping supermarket. Awalnya hanya terkumpul sekitar 5 orang, namun perlahan pesertanya bertambah. Siswa, ibu rumah tangga, karyawan kantor, bahkan siswa SMA laki-laki yang awalnya melihat dengan sinis pun datang membantu. "Di kelas kami juga ada anak yang terbantu," kata mereka sambil ikut menjadi sukarelawan. Suatu kali saat pertemuan sukarelawan, seorang siswi SMP mendekat dengan diam-diam. "Kak Linda, sebenarnya setahun yang lalu saya pernah tidak sekolah karena tidak punya uang untuk beli pembalut. Seandainya dulu ada kegiatan seperti ini," air mata menggenang di mata anak itu. Saya memeluknya dengan lembut.
Inilah alasan mengapa saya melanjutkan kegiatan ini. Aditya juga sering ikut dalam pertemuan sukarelawan. Dia menyesuaikan jadwal patrolinya dan menampakkan wajah setiap hari Sabtu. Dia mengangkat kotak berat, menyortir barang, dan membantu pengiriman. Kami menghabiskan semakin banyak waktu bersama. Suatu hari saat sedang merapikan barang untuk dikirim ke panti asuhan hingga larut malam, Aditya bertanya apakah saya tidak lelah. Saya menjawab bahwa saya paling bahagia saat melakukan hal seperti ini. Dia menatap saya lama, lalu tiba-tiba berkata, "Mbak Linda benar-benar orang yang istimewa." Kata-kata itu membuat jantung saya berdegup kencang, namun saya hanya menjawab dengan senyuman. Hubungan kami perlahan-lahan menjadi semakin dekat. Seiring dengan kegiatan sukarelawan yang semakin serius, jangkauan bantuan pun meluas. Tidak hanya pembalut, kami mulai membantu berbagai barang yang dibutuhkan perempuan dan anak muda, mulai dari kaos kaki hingga syal. Karena pernah ada panti asuhan yang membutuhkan alat tulis, kami bekerja sama dengan toko alat tulis lokal untuk mengumpulkan barang yang dibutuhkan. Perubahan meluas melampaui lingkungan tempat saya tinggal hingga ke daerah sekitarnya. Pemilik supermarket di kota tetangga berkunjung dan meminta saran karena ingin memulai kegiatan yang sama. Bahkan pernah ada permintaan wawancara dari surat kabar lokal. Namun saya lebih suka melakukan kegiatan ini secara diam-diam seperti biasa. Karena yang penting bukan saya, melainkan anak-anak yang membutuhkan bantuan. Pernah sekali terjadi kejadian mengharukan di pusat remaja tempat saya mengantarkan barang donasi. Guru di sana memberikan surat ucapan terima kasih yang ditulis langsung oleh anak-anak. Di dalam 15 pucuk surat tersebut, tertulis rasa terima kasih dengan tulisan tangan yang berbeda-beda. Seorang anak menulis, "Untuk pertama kalinya saya merasa tidak sendirian," dan anak lainnya menulis, "Saya sangat senang sekarang bisa pergi ke sekolah." Saat membaca surat-surat itu, air mata saya mengalir. Fakta bahwa kebaikan kecil yang saya terima telah tersampaikan kepada begitu banyak anak terasa sangat mendalam. Malam itu saya mengirim pesan panjang kepada nenek. Saya bercerita tentang kebahagiaan dan kebermaknaan hidup yang saya temukan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, bahkan orang-orang yang dulu menyebut saya wanita nakal pun berubah. Suatu kali saat melewati toko buah, ibu-ibu yang dulu menggunjingkan saya menyapa dengan ramah. "Mbak Linda, bawa buah sedikit ya hari ini. Terima kasih ya buat hari ini juga." Di tatapan mereka tidak ada lagi kecurigaan, melainkan rasa hormat dan kehangatan. Suatu hari, Aditya mengusulkan, "Sabtu depan saya ingin memperkenalkan tempat yang istimewa." Dia berkata sambil tersenyum. Saya mengangguk penasaran. Sabtu sore, Aditya membawa saya ke sebuah bangunan di pinggiran kota. Itu adalah ruang yang tampak seperti gudang tua yang direnovasi. Begitu pintu dibuka, pemandangan yang tak terduga terhampar luas. Di ruang yang luas itu beberapa orang berkumpul, dan terpampang spanduk bertuliskan "Teman Linda." Aditya menjelaskan bahwa ini adalah perkumpulan untuk membuat sistem bantuan yang lebih terorganisir bekerja sama dengan organisasi sukarelawan lokal. Di sana tidak hanya ada manajer supermarket dan nenek penjual buah yang saya kenal, tapi juga banyak orang yang baru pertama kali saya lihat. Katanya, mereka semua tersentuh mendengar kisah saya dan ikut berpartisipasi. Ingatan hari itu masih jelas hingga sekarang. Saya terkejut dengan fakta bahwa tindakan kecil yang dimulai di negara yang asing bisa menggerakkan hati begitu banyak orang. Setelah pertemuan selesai, sambil berjalan bersama Aditya, saya merasakan dada saya menjadi hangat. "Berkat Mbak Linda, pandangan saya berubah besar," kata Aditya pelan. "Sebagai polisi yang selalu memulai dengan mencurigai, sekarang saya belajar untuk melihat niat baik orang terlebih dahulu." Saya menjawab dengan senyuman, "Saya juga belajar banyak. Awalnya saya pikir semua orang menyalahpahami saya, tapi sekarang saya tahu bahwa ketulusan pada akhirnya akan tersampaikan." Kami berjalan berdampingan sambil menatap langit malam yang bertabur bintang, sambil bersama-sama mengangkut kotak pembalut dan melakukan kegiatan sukarelawan. Perasaan istimewa tumbuh di antara kami. Perasaan itu belum diungkapkan dengan kata-kata, namun kami berdua bisa merasakannya. Dalam perjalanan pulang malam itu, saya berpikir bahwa ketulusan pada akhirnya menular. Kebaikan kecil yang ditunjukkan Miki tersampaikan kepada saya, dan tindakan kecil yang saya mulai sekarang telah meluas ke banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Dan dalam proses itu, saya menerima hadiah yang tak terduga, pertemuan dengan orang bernama Aditya. 1 bulan telah berlalu sejak perkumpulan teman Linda dimulai. Setiap hari Sabtu semakin banyak orang yang berkumpul, dan jangkauan kegiatan sukarelawan pun meluas. Sekarang tidak hanya bantuan pembalut, tetapi juga lahir berbagai program bantuan untuk anak muda, mulai dari bimbingan belajar, konseling psikologis, hingga bimbingan karier. Saya tidak percaya dengan semua perubahan ini. Hubungan saya dengan Aditya juga semakin dalam secara alami. Dia ikut serta dalam kegiatan sukarelawan bersama saya setiap hari liburnya. Kami banyak bercerita tentang masa kecilnya, alasan dia menjadi polisi, hingga impian masa depannya. Hubungan kami mengalir begitu saja. Kami saling menghormati, memahami nilai-nilai satu sama lain, dan tumbuh bersama.
Aditya menyembuhkan kesepian yang saya rasakan di Indonesia dan saya memberikan sudut pandang baru kepadanya. Setelah 3 bulan berlalu, Aditya membawa saya ke taman tempat kami dulu pernah berkunjung. Saat matahari terbenam, pelabuhan di kejauhan berwarna keemasan. Kami duduk di rumput dan makan bekal. Nasi gulung dan buah yang dibuat sendiri oleh Aditya, bahkan ada kue kecil. Setelah selesai makan, Aditya mengeluarkan kotak kecil dari sakunya dan berlutut. Bertemu dengan Mbak Linda adalah keberuntungan terbesar dalam hidup saya. Saya terkesan setiap hari dengan kehangatan, keberanian, dan ketulusanmu. Saya ingin berjalan bersama, melewati setiap momen ke depannya. Menikahlah dengan saya. Air mata memenuhi mata saya. Sambil mengangguk, saya menjawab iya. Aditya menyematkan cincin di jari saya. Itu adalah cincin yang tidak mewah, kecil dan sederhana. Namun lebih berharga daripada permata apapun. Kami merencanakan pernikahan yang simpel dan sederhana. Kami ingin menciptakan momen yang bermakna daripada acara besar. Sambil mempersiapkan pernikahan, kegiatan sukarelawan terus berlanjut. Bahkan semakin banyak orang yang berpartisipasi. Di hari pernikahan, saya sangat merindukan nenek. Namun, kondisi kesehatan nenek tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh. Sebagai gantinya, saya menerima restu nenek melalui panggilan video. Sambil meneteskan air mata, nenek berkata, "Linda, nenek bahagia melihatmu terlihat begitu bahagia. Orang tuamu pasti juga senang di surga." Pernikahan diadakan di sebuah taman kecil. Anak-anak dari panti asuhan yang pertama kali kami kunjungi masuk sambil membawa bunga kertas buatan tangan. Manajer supermarket bertindak sebagai pembawa acara, dan semua orang di lingkungan itu hadir. Nenek penjual buah, karyawan toko roti, guru bimbingan belajar, dan para anggota teman Linda. Saya mengenakan gaun putih sederhana, tanpa hiasan mewah, hanya untuk bertemu Aditya dengan hati yang murni. Aditya menunggu saya dengan setelan jas yang rapi. Matanya penuh dengan cinta dan rasa hormat. Hadirin sekalian, hari ini kita berkumpul untuk merayakan penyatuan 2 orang yang istimewa. Suara manajer supermarket menggema. Mbak Linda telah membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Kebaikan kecilnya telah memberikan inspirasi kepada banyak orang, dan sekarang telah menjadi gerakan besar yang kita lakukan bersama. Dan Mas Aditya, Anda adalah orang yang pertama kali menyadari ketulusannya melebihi siapapun. Sambil menatap mata satu sama lain, kami bertukar janji pernikahan. Itu adalah janji yang sederhana namun penuh ketulusan. Kami bertukar cincin dan akhirnya menjadi suami istri. Tepuk tangan restu membahana. Pada saat itu, orang-orang yang dulu menatap saya dengan curiga semuanya meneteskan air mata bahagia sambil merestui kami. Bahkan mereka yang dulu menyebut saya wanita asing aneh dan menyuruh orang waspada, kini mengulurkan tangan kepada saya sambil menyeka air mata. Mbak Linda adalah kebanggaan lingkungan kami, kata nenek penjual buah. Setelah pernikahan, kami pindah ke sebuah rumah kecil. Itu adalah rumah sederhana yang disiapkan dengan gaji Aditya dan uang hasil kerja desain saya. Namun, bagi kami, itu adalah ruang seperti surga. Memilih furnitur bersama, menentukan warna wallpaper, dan merawat taman kecil membawa kebahagiaan baru setiap harinya. Kehidupan pernikahan adalah tantangan baru. Perbedaan budaya dan kebiasaan hidup terkadang menimbulkan perselisihan. Namun, kami berusaha untuk saling memahami. Aditya menghormati gaya hidup ala Swedia saya, dan saya berusaha mempelajari budaya serta etika Indonesia. Kegiatan sukarelawan terus berlanjut, kini dijalankan secara lebih terorganisir dan berskala besar. Teman Linda terdaftar sebagai organisasi nirlaba resmi, dan mulai menerima dukungan dari perusahaan lokal. Proyek bantuan pembalut yang pertama kali dimulai kini telah meluas ke kesejahteraan remaja secara keseluruhan. Sebulan sekali diadakan pertemuan untuk sukarelawan di rumah kami. Aditya menyiapkan masakan yang lezat dan saya menciptakan suasana yang hangat. Dalam pertemuan itu, ide-ide baru lahir dan lebih banyak orang yang ikut serta. Aditya dikenal sebagai polisi yang paling hangat di kantornya. Dia membangun program pencegahan kejahatan remaja dan memberikan bimbingan kepada mereka yang sedang dalam krisis. Kegiatan kami menciptakan efek sinergi dan mulai menciptakan perubahan. Saya mulai mempersiapkan proses menjadi warga negara Indonesia, karena saya sudah merasa tempat ini adalah kampung halaman baru saya. Sambil mempersiapkan ujian bahasa dan budaya, saya memahami Indonesia lebih dalam. Setiap malam Aditya belajar bahasa Indonesia bersama saya, menjelaskan sejarah dan budaya. Di hari ulang tahun pernikahan yang pertama, Aditya menyiapkan hadiah istimewa, tiket pesawat untuk mengundang nenek dari Swedia. Ternyata Aditya diam-diam menyiapkan kejutan itu setelah mendengar kabar bahwa kesehatan nenek telah pulih dan memungkinkan untuk melakukan perjalanan. Saat nenek datang ke Indonesia, saya benar-benar bahagia. Nenek bertemu Aditya, melihat kehidupan kami secara langsung, dan merasa tenang. Nenek sangat bangga melihatmu hidup bahagia dan melakukan pekerjaan yang bermakna seperti ini. Kata-kata nenek menghangatkan dada saya. Nenek tinggal selama sebulan dan merasakan budaya Indonesia. Dia belajar cara membuat sambal dan mencoba memakai kebaya.
Nenek juga bertemu dengan orang tua Aditya, dan meskipun bahasa tidak nyambung, pemandangan mereka saling memahami dengan hati sangat mengesankan bagi saya. Kadang-kadang saat cerita tentang pertama kali kami bertemu menjadi topik pembicaraan, Aditya berkata dengan bercanda, "Coba kalau waktu itu saya tidak datang karena laporan, bagaimana ya?" Lalu saya menjawab sambil tertawa. Iya. Mungkin itu adalah investigasi terbaik dalam hidupmu. Tanpa semua kesalahpahaman dan pandangan dingin itu, mungkin kita tidak akan ada di sini sekarang. Hidup terkadang bergerak dengan cara yang paling tidak terduga. Kebaikan kecil seorang wanita di halte bus telah mengubah hidup saya, dan perubahan itu kembali memengaruhi kehidupan banyak orang. Sekarang saya hidup sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai seorang istri, hingga kini saya terus melanjutkan kegiatan sukarelawan untuk anak-anak. Dan ke depannya, saya ingin terus menjadi orang yang bisa mendampingi air mata sunyi seseorang paling pertama. Seperti apa yang dilakukan seseorang kepada saya, seperti apa yang dilakukan selembar jaket hangat itu kepada saya. Sekarang saya berharap cerita kami tersampaikan kepada lebih banyak orang. Betapa besarnya perubahan yang bisa dibawa oleh kebaikan kecil. Bahwa kesalahpahaman dan prasangka bisa dilampaui, dan ketulusan pasti akan tersampaikan. Dan yang terpenting, fakta bahwa kita semua bisa menjadi jaket hangat bagi satu sama lain.